Selamat pagi teman-teman. Kita sekarang berada di ibu kota Jordania, di Amman. Saat ini kita di perjalanan tur kita dari Israel menuju Yordania. Sekarang di hari ke-9 rencananya kita mau ke Petra. Teman-teman, sekarang pukul 8, tetapi suhu di sini saat ini 10 derajat Celcius. Kita sekarang menginap di hotel Nissan Hotel di pusat ibu kota Yordania, Amman. Pagi ini kita sarapan pagi, menunya tetap sama. Ini jus markisa. Teman-teman, kita naik bus ini ya, Neoplan. Kita lagi menyusun koper di bagasi mobil.
Arya dan melihat kafe dan yang lain-lain di sekitar Petra ya. Jadi Bapak Ibu, nggak mungkin kalau nggak ada Petra bisa kota ini terwujud. Ini kota terwujud gara-gara Petra aja. Di depan kita Bapak Ibu, pemandangannya udah jadi beda. Coba lihat kanan kiri batunya masih putih-putih ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke depan, ini Petra Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa nyadar bahwa ada kota atau ada kehidupan di bawah. Gunung yang tertinggi di depan kita namanya Gunung Hur, terlihat kitab, sekarang namanya Gunung Harun. Gara-gara di puncaknya ada titik putih, yaitu kuburannya Harun di puncak gunung tersebut. Sebelah kanan kita bisa lihat daerahnya cukup hijau subur gara-gara sumber Musa ya, gara-gara air yang mengalir. Di masa dulu, di masa kurang lebih 2000 tahun yang lalu, air dari sumber Musa itu mengalir sampai masuk dalam Petra. Tapi ya sudah tidak ada air masuk lagi, orang lokal mengarahkan airnya ke tempat yang mereka mau. Nanti kita sampai jalan Sik, lihat sebelah kiri ada saluran air yang dipahat oleh orang Nabatean. Baik Bapak Ibu, kita mau makan dulu atau ke Petra dulu? Makan dulu. Tentu saja makan, karena kalau ke Petra artinya kita jam 4 baru keluar untuk makan ya. Jadi makan dulu, habis makan baru Dari tenaga ya. Sebetulnya gini, orang Indonesia terkenalnya habis makan tidur. perut membesar dan mata mengecil. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk membakar kalorinya. Kita olahragalah di Petra ya. Iyalah, iyalah. Habis dari Petra di hotel makan lagi.
Teman-teman, kita makan di Petra, di Kantara. Bapak Ibu sini, sini, sini. Oh, Christmas. Sini, sini. Ayo sini, semua. Enggak, sana enggak. Sini. Lain. Enggak, ini enggak. Ini sana. Itu masih bisa itu diisi. Itu masih kosong situ tuh. Itu masih bisa 4. Si 2 tuh situ hadap-hadapan. Nah, ini enggak. Itu masih bisa. Nah, ini bisa 2. Ya. Teman-teman, ini makan siang kita di Petra. Yuk kita makan. Teman-teman, kita mau memasuki Petra. Teman-teman, meskipun cuaca panas, tapi suhunya 9 derajat di sini. Ya, di sela-sela ya. Teman-teman, kita masuk ya, di Welcome to Petra. Oh ya, ya satu-satu lah. Belanja yang terakhir. Belanja yang terakhir. Pak, nanti belanja yang terakhir, masih ada duit, Pak. Masih ada? Besok. Oh. أكيد بدنا نشرح لهم هون. Kita parkir di atas, parkiran yang di situ, baru kita turun, lalu kita masuk ke sini, Petra Visitor Center ya. Iya. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan lurus ke nomor 1 yaitu pintu masuk. Scan tiket, baru diperiksa sama petugasnya. Setelah itu saya akan membagi tiket satu persatu. Jadi kita harus satu baris ya. Iya. Nah, terima tiket masuk, tapi jangan lanjut. Nunggu sampai saya datang. Saya harusnya paling depan Bapak Ibu terus ya. Tapi karena saya mau membagi tiket, jadi saya akan telat. Bapak Ibu nunggu saya selesai, baru saya ajak Bapak Ibu lanjut jalan. 350 meter dari sini sampai sini aja. Nah,
Kalau naik kuda itu ada biayanya, yaitu tippingnya biasanya 5 sampai 10 dolar. Katanya 5, naiknya 5, tapi nggak mau diturunkan kalau nggak bayar 5 lagi gitu. Kacau. Nah, kalau nggak jalan kaki sama saya. Di sini kita akan berhenti melihat Gin Blocks, kita akan melihat Triclinium, baru kita akan masuk ke dalam Sik, jalan sempit yang namanya Sik. 1,2 dari sini sampai sini. Terus di sini kurang lebih 400 meter, dari 1,6 sama 300 meter ke atas 1,9 persis, hampir 2 km sekali jalan ya. Jadi sekali jalan 2 km, pulangnya 2 km. Nah, dari sini Bapak Ibu, waduh, saya kaki capek, saya tidak mau jalan kaki, mau naik golf car. Kan dulu di Petra di sini ada yang namanya Delman, kereta kuda. Tapi sejak Covid sudah tidak boleh lagi kereta kuda, digantikan dengan golf car, club car. Mobil golf yang seperti di Hotel Resort gitu. Nah, biayanya berapa untuk PP? Per orang 45 dolar nih PP-nya. Nah, Mas Bro, katanya masuk Petra itu jalannya enak turun-menurun, terus Mas Bro ada cerita berhenti foto-foto, iya. Terus kalau pulangnya saya timbang tenaga, ternyata kaki saya nggak kuat atau saya tidak mau jalan kaki pulang. Bisa sewa kuda atau bisa sewa golf car dari bawah. Kita lihat kondisi dulu. Kalau memang memungkinkan dan antrinya nggak panjang, kita bisa bayar ditambah 25 dolar untuk sekali jalan. Kalau antrinya panjang, berarti kita BP jalan kaki. Itu risikonya ya. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanya? Nah, tujuan kita Bapak Ibu sampai sini aja. Kurang lebih yaitu namanya classical trail. Kalau classical trail Bapak Ibu yaitu sebagian pertama terus jalan Sik sampai Treasury. Nah, di belakang ada apa sih? Sisa kotanya Bapak Ibu ada di belakang. Kalau kita mau melihat seluruh kota Petra, kita butuh 3 hari 3 malam dan tidak akan habis-habis Petranya. Soalnya banyak daerah, banyak jalur ini, jalur ini. Jadi banyak sekali Bapak Ibu destinasi di Petra. Dan dari sini sampai sini kurang lebih Barlonia hampir 2 km, baru sejam setengah masuknya. Kalau lanjut ke bawah, berarti kita sampai bawah ke ujung, udah gelap, udah maghrib. Nah, terus di Petra itu sunset udah tutup, jadi jam 5 harus sudah dikosongkan, mulai dari ujung kondisi jalan kaki sampai atas. Nah, makanya kita Bapak Ibu yang namanya classical trail sampai Harta Karun aja. Harta Karun ini Bapak Ibu, kalau ada yang misalnya ya pernah terjadi untuk ya lihat-lihat gak ada orang di sekitar, ternyata orang kita yang duluan gitu. Kiranya kami yang cepat, tapi tiba-tiba karena sering misalnya sibuk main HP, sibuk WA atau apa-apa. Nah, tiba-tiba lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang, lanjut jalan terus. Ya, sampai pernah terjadi salah satu orang udah masuk sampai teater gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, stop. Jangan lanjut kemana-mana. Ini tujuan kita. Nanti kita akan selesai di sini, berkumpul di situ dengar penjelasan. Dari situ kita foto grup baru pulang bersama ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, Kembalinya lewat jalan tadi. Yang sama. Sama, jalannya satu, masuk keluar jalannya sama. Nah, kita kenalan sama Mr. Musa. Halo Musa. Nah, Pak Musa dia ada kakaknya di bawah namanya Harun, fotografer juga, sama Musa dan Harun. Mariam di mana? Nah, Mariam di rumah, Oh. masak. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan foto grup yang keren begini. Terimanya pas kita balik, Pak Musa nunggu kita di sini, dia kasih foto. Biayanya 150.000 kalau mau bayar rupiah atau 10 dolar kalau mau bayar dolar. bisa Dolar rupiah? bisa, rupiah bisa. Jelas Bapak Ibu? Oke, Bapak Ada Ibu, yang saya mau mau ditanya? tambahin satu hal aja penting. Nanti kan Bapak Ibu dapat tiket ini ya, satu orang satu ya. Ingat, tiketnya jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kadang-kala petugas di sini suka nanya, tiketnya mana? Kenapa dia tanya? Karena Petra itu luas, tidak ada batas, tidak ada pagar. Bisa aja ada penyusup orang nggak tahu masuk dari mana, pura-pura jadi turis, tapi nggak pakai tiket. Nah, itu hal Ya, yang penting sekali, jadi kita terima tiket langsung simpan disimpan. baik-baik ya. Ibu-ibu, tolong nahan, jangan.
Kan di mana udah om? Coba kita baca kitab sekelas penjelasan kami masih di Teman-teman, sebelum kita masuk, kita pesan tiket ya. Tiketnya sudah dibeli. masuk. Silakan. Mari Pak. Silakan Pak. Nanti ini cuma sebentar, betul sana. Panas palanya. Udah. Tuhan untuk kadangnya. Indonesia hidup. Nee, Gustavo. Nah, nggak lama kemudian kita melewati tempat naik kuda. Setelah itu kita mulai jalan, kanan dan kiri nggak ada apa-apa, cuma gunung biasa. Kurang lebih 30-an, 40-an meter belakang mulai kita melihat ada sesuatu buatan manusia, kanan dan kiri ada bahatan-bahatan, ada lubang-lubang. Artinya kita mulai masuk di kota Petra Bapak Ibu ya. Nah, paling utama coba lihat di belakang saya, di sini ada 3 kotak. Satu, di belakang saya persis, yang kedua, yang ketiga. 3 kotak ini Bapak Ibu dipotong dan dibahat dari bukit dan gunung belakangnya, dan dibahat oleh orang lokal di sini 2400 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, dan dijadikan bentuknya begitu kotak. Orang yang tinggal di sekitar sini beberapa puluh tahun yang lalu, mereka bingung, wah ini kotak gede, fungsinya sebagai apa ya? Dipakai sebagai apa? Cari-cari aksesnya dari depan tidak ada, belakang pun nggak ada, kanan dan kiri nggak ada. Ternyata lubangnya dan aksesnya ada di atas. Jadi Bapak Ibu, setelah kami udah menginvestigasi dan mencari-cari di sekitar sini, ternyata Bapak Ibu ini dipakai sebagai kuburan masa dulu. Kalau ada orang masa dulu di abad keempat sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, kalau ada orang meninggal, badannya, jenazahnya ditaruh di puncak gunung, di puncak bukit berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan setelah sekian lama ya sisa dikumpulin, yaitu tulang, baru tulang-tulang dimasukin di dalam kotak-kotak ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, satu kotak bisa kuburan untuk beberapa puluh atau beberapa ratus orang ya. Nah, abad keempat, ketiga, dan kedua sampai pertengahan abad kedua sebelum Masehi itu cara memakamkan orang di sini. Tapi mulai dari pertengahan abad kedua dan selanjutnya orang Nabatean mulai membahat bukit seperti yang di belakang di situ, bikin lubang, terus jenazah mulai ditanam di lantainya, seperti yang di sana, yang di belakang Pak Paulus, dan di situ, dan di sana lagi, dan dimanapun kita lihat ada lubang-lubang, ada bahatan-bahatan. Itu kebanyakan kuburan di sekitar sini Bapak Ibu. Pak Paulus.
Bentar lagi. Ayo ibu-ibu. Ada kuburan di atas namanya kuburan obelisk, kuburan pilar karena ada 4 pilar atau 4 obelisk. Makanya Bapak Ibu dikasih nama obelisk tomb, kuburan obelisk. Jadi Bapak Ibu ini budaya Mesir yang mulai dengan pilar-pilar atas kuburan orang tertentu. Nah, orang sini juga ikut orang Nabatea Bapak Ibu dipengaruhi oleh orang Mesir. Tapi di sini cuma simbolnya aja. 4 pilar artinya kuburan ini disiapkan dan disediakan untuk 4 jiwa, 4 roh gitu, atau 4 orang ya. Nah, yang di bawah Bapak Ibu, satu-satunya di sekitar sini yang bukan kuburan, namanya aja triclinium. Tri artinya 3, clinium artinya kursi. Jadi namanya 3 kursi, kenapa? Kalau kita melihat di dalam, ada 3 kursi bentuknya huruf U atau huruf U ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini triclinium satu-satunya bukan kuburan. Terus kalau bukan kuburan dipakai sebagai apa? Sebelum atau dan setelah memakamkan orang yang sudah meninggal, orang ya sekitarnya, baik keluarganya, teman-teman, tetangganya, mereka bikin tempat untuk atau mereka berkumpul di situ untuk doa-doa atau untuk beribadah untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau di bahasa zaman now di Indonesia panggilnya ruangan tahlilan gitu ya. Nah, inilah ruangan tahlilan masa dulu. Jelas? Kotik naik. Horseback, horses. Oleh ini apa? Mas kamannya dan pot. Mas kita tahu dimanapun ada mas, sampai di Jawa banyak masnya kan. Nah, kalau mur kita tahu Bapak Ibu macam kamanian juga, cuman paling berkualitas. Ini yang namanya mur yang asli. Silakan ambil dikit di 2 jari dan dicium. Jangan dimakan, dicium aja. Jangan dimakan ya. Nanti mulutnya wangi. Karena ada masker. Loh, itu namanya mur. Apa emangnya? Nah, ini mur. Oh, saya pikir Mur temannya Baut. Iya, aku juga. Harum juga ya. Ini skrup ya? Cium aja. Oh, ini mur ya? Ini mur. Wih, mantap juga ya, harum. Harum sekali. Silakan. Mantap, mantap. Harum. Ini baru aku tahu ini mur nila. Tak menyengat. Ini mur yang asli. Iya ya. Apalah fungsinya nih? Ini Bapak Ibu. Sebentar. Di sini orang lokal udah bikin kayak pak. Nanti pulang jangan lupa mampir sini ya. Ya, pulang mampir ya. Ya, ya. Kalau mau. Panjangnya 1,2 km, lebarnya 3 sampai 15 meter, ketinggiannya rata-rata 80-an meter ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jalan ini nggak mungkin buatan manusia ya. Sepanjang 1,2 km nggak mungkin buatan manusia. Jalan ini Bapak Ibu alami. Jutaan tahun yang lalu
gunungnya kanan dan kiri bersatu. Satu gunung. Gunungnya kena gembah bumi yang belakang gunungnya jadi dua. Terus hujan, banjir, angin yang merupakan sisa jalurnya ya. 96-97% di jalan ini alami, 3-4% buatan manusia. Dan yang buatan manusia Bapak Ibu sangat jelas kalau kita lihat ke belakang, kita bisa melihat saluran air dibahat oleh orang lokal. Ini Bapak Ibu saluran airnya turun menurun sampai bawah. Itu semuanya dibahat oleh orang lokal biar mengantar air dari sumur yang berada di luar kota sampai dalam kota sampai pusat kota. Hal yang kedua coba kita lihat di atas Bapak Ibu. Di sini ada bekas pintu gerbangnya Petra. Masa dulu kan pintu gerbangnya Petra di sini. Jembatan ini pintu gerbangnya masih berada sampai tahun 1896. 1896 masih berdiri ini pintunya. 1896 kembali ini yang menghancurkan menjatuhkan jembatan yang tersebut. Kita bisa lihat Bapak Ibu juga ada dekorasi kayak dua pilar Romawi, terus di tengah ada kayak pintu atau jendela, terus di dalamnya dihiasi oleh salah satu dewa atau dewi ya. Cuman yang tinggal aja sekarang sangat ya hampir kelihatan gara-gara terkikis oleh hujan dan angin. Saluran air Ini saluran air dari Ibu bapak. ini kanan dan kiri ya. Keren ya. Coba lihat sebelah Nyambung kiri gunungnya. sama sebelah kanan. Kalau kita bisa mendekati kanan ke kiri balik lagi masuk jadi bersatu lagi ya Bapak Ibu. Iya. Seperti Basel lah ceritanya. Itulah buktinya bahwa dulu-dulu di tahun-tahun yang lalu gunungnya satu gunung. Bukan cuma tempat ini, ada sekian ratus meter ada salah satu tempat yang kita bisa melihat kanan dan kiri bisa matching. Teman-teman ya, kalau kita lihat batunya, ini gunung yang dibelah. Dulu kejadiannya katanya ini ada gempa ribuan tahun yang lalu. Teman-teman, kita capek juga ya jalannya. Jaraknya dari luar sampai ke dalam 2 km.
Tetapi jauh. Nah, Aku ya hadi. Macam mana mencetnya itu? Angkat. Naik. Ini gacha. Nah, di sini bagus tuh ya. Semua ada sini. ноги другого человека. Ноги другого Petra. Petra. Petra ini terkenal apa nih? Teman-teman, sungguh menakjubkan ya keindahan alam di Petra ini. Sungguh bagus. Sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Nah, dari tadi perjalanan kita gimana? Lancar dan puji Tuhan kita nikmat ya. Gak ada yang mengganggu kita. Tetap sama. Apapun saya promosikan, apapun orang bikin jualan, apapun dia sebutkan $1, $1 itu bohong semua. Coba kasih $1, tidak akan dikasih barangnya. Dia akan kasih, oh ini gramnya $1. Teman-teman, kita sudah mau nyampe ini di lokasi penghujung kawasan Petra. Nah, teman-teman, kalau pernah melihat bangunan ini,
di film Indiana Jones. Nah, di sini tempat syutingnya. Otakku kan yang iya $10 biarlah nanti cari banyak. Waktu namakan barat. Jadi di sebelah kanan namanya Castro, anak dari Zeus, menghadap ke timur untuk membawa roh yang saleh ke surga. Yang di sebelah kiri adalah Pollux, anak dari Zeus juga, mengantar roh yang kurang baik ke neraka. Jelas, ini pilarnya sama dua orang dan dua kuda di antara pilar kanan dan pilar kiri. Nah, di atas pilar-pilar kita bisa lihat ada segitiga Bapak Ibu ya. Di dalam segitiganya ada kepala perempuan, maksudnya ular-ular, Medusa ya. Nah, kita pindah ke lantai atas. Di lantai atas ada 6 pilar Romawi juga di depan. Di antara dua pilar kanan dan dua pilar kiri ada perempuan, pakai seragam tentara dan membangun senjatanya di atas kebalannya. Amazonian atau Wonder Woman, peran mitologi Yunani juga ya. Nah, di tengah ada setengah lingkaran, didekorasi dan dihiasi oleh Dewi Isis, Dewi kehidupan dan Dewi kematian dari Mesir. Bapak Ibu tolong memperhatikan informasi karena ini semuanya nanti ada pertanyaan. Ujian. Ada Isis di sini. Terus di kanan dan di kiri ada dua dewi bersayap. Yang di sebelah kanan namanya Taiki, Dewi keuntungan. Yang di sebelah kiri namanya Nike, Dewi ke. Menurut orang Indonesia, Nike adalah dewi sepatu olahraga. Padahal Nike itu bukan dewi sepatu. Nike adalah dewi kemenangan. Jadi keuntungan dan kemenangan, Nike dan Nike. Nah, Bapak Ibu paling atas dan paling tinggi kita bisa lihat ada segitiga yang tidak lengkap. Terus di sebelah kanan ada dua Garuda atau dua Raja Wali. Di sebelah kiri ada dua Raja Wali, ada 4 Raja Wali. Dan Raja Walinya Bapak Ibu kalau kita baca dan searching, ini dari Mesopotamia, dari Babylon, dari Mesopotamia, dari Asyuria. Orang Asyuria di masa dulu Bapak Ibu punya kepercayaan bahwa burung ini yang mengantar ruh ke langit ke atas karena terbangnya jauh dan tinggi sekali. Nah, di antara dua Raja Wali yang paling tinggi ada Gucci. Dan Gucci-nya ini Bapak Ibu dari Mesopotamia juga, dari Babilonia. Jadi Bapak Ibu, Babilonian di masa dulu kalau ada orang meninggal, jenazahnya dibakar, dikriminasi, baru abunnya dikumpulin dan dimasukin di dalam guci. Dan selalu guci itu ditaruhnya di tempat yang paling tinggi dan paling aman. Akhirnya di sini yang paling tinggi adalah gucinya. Nah, Bapak Ibu, ya dari informasi yang kita dapat, kita bisa punya pengetahuan. Ini dulu dipakai sebagai apa? Apakah dulunya istana, apakah dulunya rumah orang, apakah dulunya Indomaret, Alfamaret, Roti Boy, atau bakmi JM masa dulu, atau kopi kenangan. Ini dulunya apa? Buran. Terima kasih. Jadi detailnya semua mengenai mengantar roh ke surga, ke neraka, Medusa untuk menjaga tempat ini, Taiki, Naki, kemenangan dan keuntungan dan kemenangan, Garudanya tahu Raja Walinya mengantar roh ke langit, ke surga atau ke langit, terus Gucinia. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, tidak ada satu orang bisa masuk dalam. Memang di dalam ada apa? Di dalam ada satu ruangan
setinggi 10 meter, sedalam kurang lebih sekitar 9 sampai 8 sampai 9 meter gitu, lebarnya sekitar 12-13 meter. Nah, jadi Bapak Ibu, ruangan ini tidak tembus kemana-mana. Ada satu pintu di kanan, satu pintu di depan, satu pintu di kiri. Jadi ada 3 pintu di dalam, tapi pintunya nggak begitu dalam, sedalam 1,5 meter, nggak sampai 2 meter gitu ya. Artinya ini kuburan 3 orang punya, raja istri anak, raja sama orang tua, raja sama supir pembantu, raja sama pacarnya, raja sama siapa aja, kami nggak tahu. Yang jelas 3 orang punya kuburan ini. Nah, untuk memahat kuburan begitu indah, begitu details, pasti orangnya juga spesial. Ini kuburannya siapa? Dari tadi ngomong-ngomong kuburannya siapa? Raja. Ini kuburan raja yang dulunya Raja Kota Petra dari tahun 9 sebelum Masehi sampai tahun 40 setelah Masehi. Kurang lebih 50 tahun ya. Raja di Petra bernama Raja Haris keempat. Orang Indonesia sangat gampang diingat karena banyak hotel Haris di Indonesia. Hotel Haris keempat atau Raja Haris keempat yang dulunya Raja Petra. Raja Haris keempat, Bapak Ibu, dulu beliau punya anak cantik sekali, namanya Shakila. Pernah dengar nama Raja Herodias Antibas? Herodias Antibas. Dia menikah sama Shakila, anaknya Haris keempat. Ketika Herodias dia jadi selingkuhan, dia membacari istri adiknya Herodia ketika adiknya Filipus masih hidup. Istrinya Shakila dia nggak suka suaminya begitu selingkuhan, dia lari balik lagi ke istana atau ke kerajaan bapaknya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang kurang lebih sekitar 20 artis lah, 2 supervisor, 3 supervisor, 1 engineer, kerja keras, kerja nggak berhenti sama sekali, kurang lebih ya, baru di antara 12 sampai 15 tahun untuk memahat hanya kuburan raja. Coba bayangkan Bapak Ibu, dulunya seperti sebelah kiri, bisa jadi seperti ini. Nah, dari tadi Bapak Ibu, dari titik kita masuk Petra, kita lihat kanan dan kiri banyak monumen, tapi nggak ada yang sebagus ini. Kenapa? Semua situs yang di sekitar sini kebanyakan dibahat langsung di muka gunung, kecuali ini. Coba lihat sebelah kanan dan sebelah kiri 2-3 meter dalam, baru mereka mulai masuk. Artinya gunungnya ini yang menjaga trijarinya atau fasadnya dari sinar matahari, dari angin. Ini dibahat di abad pertama. Orang Nabatean Bapak Ibu, mereka punya budaya harus mempersiapkan rumah masa depan ketika mereka masih hidup. Jadi selama mereka hidup, kepala 4, kepala 5 harus mempersiapkan kuburan-kuburan sebelum mereka mati, sebelum mereka meninggal. Perang di antara Amerika dan Irak, jadi Jordan ya dipengaruhi, sepi, tidak ada wisatawan di sini. Pemerintah memanfaatkan keadaan dan tahun itu untuk mengali di bawah. Ada apa di bawah sih? Nah, apakah cuma gunung atau ada sesuatu di bawah? Takut ada pintu di bawah. Nah, mengali ternyata ada 2 kuburan di bawah. Kami menemukan orang Nabatean beda sama orang Mesir. Orang Mesir memengkamkan harta orang di kuburannya sama orangnya gitu. Tapi kalau di sini orangnya lebih pintar. Harta bisa diinvestasikan dan bisa melahirkan harta. Nah, oleh karena hal itu Bapak Ibu, di sini kami tidak menemukan harta sama sekali. Walaupun ya namanya tetap harta karun orang-orang kiranya ada. Saya mau ditanya Bapak Ibu, ada yang mau naik gunung untuk foto? Ada yang mau naik? No, thank you. Ada yang mau naik ke toilet? Kalau ada yang mau ke toilet, tapi bayar $1. 2 orang masuk $1. Oke. Nah, di depan di sini ada onta. Kalau ada yang mau naik onta untuk foto, biayanya biasanya $5. Nah, antrian untuk golf car kayaknya sudah sekitar 5-6 mobil baru. Kalau Oh, nggak bisa Kak jongkok pakai itu.
Teman-teman, kita sudah selesai berkunjung ke Petra. Sekarang kita berada di parkiran ya. Kita mau keluar dari lokasi Petra. Begini suasana sore.